Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya di channel saya, channel Nyonya Mardi. Seperti biasa, saya akan terus membacakan kisah-kisah teladan dari Nabi kita, terutama Nabi kita Muhammad SAW di buku ini ya. Masih kita lanjutkan kisah yang kemarin, oke? Masih tetap semangat ya mendengar kisahnya. Nah, kemarin kita sudah sampai membacanya ketika Nabi Ibrahim akan dibakar dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan lanjut lagi kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Raja Amlekit atau Hyksos. Raja-raja Amlekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, Raja-raja Amlekit akan membunuh suaminya. Adik-adik tersayang, teman-teman solih-solihah, Bunda Sarah adalah wanita yang sangat jelita. Melihat kecantikannya, Raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya Raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika ia mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, ternyata Raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir Raja ketakutan. Akhirnya, Raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, Raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Adik-adik tersayang, teman-teman soleha, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah tua. Semakin lanjut melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Apakah Allah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Mari kita simak lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Jadi dengan pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Bunda Hajar dikaruniai seorang anak bernama Nabi Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menanti seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. "Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak," bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong bayinya. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. "Lihat Kanda," bisik Bunda Sarah sambil mendekat Ismail. "Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu." Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun, adik-adik tersayang, teman-teman soleh-soleha, Nabi Ibrahim adalah suami yang sangat lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri.
putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, teman-teman soleh-soleha, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun kehendak Allah ada di atas segala-galanya. Apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Mari kita simak ya. Adik-adik tersayang, teman soleh-soleha, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tempat sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. "Aku harus meninggalkanmu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. "Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. "Allah pasti akan menjagamu dan anak kita." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan, apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. "Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air." Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana. Namun begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih. "Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan." Akan tetapi Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah air Zam-Zam. Jadi asal mula air Zam-Zam itu dari sini ya teman-teman soleha, dari hentakan kakinya Nabi Ismail kecil. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik-adik tersayang, tahukah kalian apa perintahnya itu? Mari kita simak ya. Penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai, Allah kah atau Ismail? Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, Nak?" "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu." "Jangan takut ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar."
Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu nak, ayah bangga kepadamu. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku akan mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku. Ayah, jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala-galanya. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah ini pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail itu semata-mata hanya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus menguji keimanan putranya Nabi Ismail. Dan peristiwa itu diabadikan dalam peristiwa Idul Adha ya, teman-teman soleh-soleha. Nah, jadi demikianlah kisah kita sampai di sini dulu. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari ketabahan, keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam. Demikianlah teman-teman, bagi yang sudah menonton terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Jangan lupa like, comment, and share. Ya, loncengnya jangan lupa ya, supaya tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Karena saya akan terus membacakan kisah-kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini masih jilid 1 ya teman-teman. Masih ada jilid 14. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.